Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RPI Raden Panji Ingsun. Kali ini kita akan membahas tentang makhluk yang bernama jin, qarin ataupun khodam. Jin dalam bahasa Arab disebut jannah. Secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi tersembunyi atau tidak terlihat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit dan mendengarkan berita-berita dari Allah. Setelah diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad, maka mereka tidak lagi bisa mendengarkannya karena ada barisan yang menjaga rahasia tersebut. Asal pembentukan kata jin yaitu dari huruf jim dan nun, menunjukkan makna yang tertutup, sebagaimana Syekh Al-Islam berkata, ia dinamakan jin karena tertutupnya dari pandangan manusia. Kata jin menurut bahasa Arab berarti dari kata ijninan yang berarti istitar atau tersembunyi. Dalam anggapan orang-orang sebelum Islam datang, jin dianggap sebagai makhluk keramat yang harus disembah dan dihormati. Orang-orang pada masa lalu menggambarkan dalam bentuk patung sesembahan mereka. Adapun wujud makhluk yang bernama jin dikatakan memiliki tanduk berukuran kecil. Dalam kisah lain dikatakan kecil seperti lalat, memiliki sayap. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jikalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Kemudian, tidak seorang pun mampu melihat jin kecuali bila mereka mengubah dirinya dalam berbagai bentuk. Hanya Nabi dan Rasul saja yang sanggup melihat wujud jin yang sejati. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka mengubah dirinya di dalam berbagai bentuk, seperti antara lain menjadi seorang lelaki miskin, menjadi seorang syekh dan najah, menjadi berbentuk ular ataupun tikus, bahkan binatang lainnya. Jin juga berwujud seperti manusia, siapapun kecuali sosok Rasulullah Muhammad SAW. Mereka dapat mengubah wujud mereka menjadi hewan apapun juga, serta bisa berwujud Bani Adam, seperti waktu setan mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk Suraqah bin Malik. Mereka dapat berubah-ubah dalam bentuk yang banyak, seperti anjing hitam atau juga kucing hitam, karena warna hitam itu lebih signifikan bagi kekuatan jin dan mempunyai kekuatan yang panas. Beberapa hewan yang juga dianugerahi oleh Allah bisa melihat jin, yaitu seperti keledai dan anjing. Adapun leluhur jin, yakni iblis. Iblis termasuk golongan malaikat sebagaimana Adam sebagai asal muasal manusia. Ketika manusia pertama selesai diciptakan, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat dan Azazil untuk bersujud di hadapan Adam. Ketika itu pula Azazil menolak untuk bersujud. Kemudian ia dipanggil oleh Allah dengan kalimat iblis. Jadi iblis ini adalah setan pertama, karena dia yang pertama kali membangkang atas perintah Allah. Setan dalam bahasa Arab menurut Ibnu Jarir sebenarnya adalah kata sifat yang bisa menunjukkan pada setiap yang durhaka kepada Tuhan, baik dari bangsa jin, manusia, hewan, atau segala sesuatu yang jauh dari kebaikan. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 112. Bangsa jin memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia, yaitu pria dan wanita. Mereka sanggup beranak pinak dan berkembang biak. Kemudian bangsa jin juga diyakini bisa mati sebelum datangnya hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya telah ditangguhkan Allah. Jin terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang memiliki sayap dan terbang di udara. 1 kelompok berbentuk ular dan 1 kelompok nomaden. Ibnu Taimiyah yakin bahwa jin pada umumnya adalah bodoh, tidak tulus, menindas,
berbahaya, dan sangat licik. Adapun makanan jin, yaitu dari kotoran manusia dan hewan, tulang, sari makanan, dan minuman yang tidak disebutkan nama-nama Allah. Mereka menyukai aroma kemenyan dan minuman yang memabukkan. Bila kita teliti dalam unsur agama, bahwa jin di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir, seperti halnya manusia, berdasarkan Al-Quranul Karim surat Al-Jin ayat 72. Kalangan bangsa jin juga ada yang menganut ateis, menyembah matahari, bahkan menyembah sesama jin, animisme, dinamisme. Namun ada juga yang beragama Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Hal ini sebagaimana layaknya manusia yang memiliki keyakinan dan akidah yang berbeda-beda. Menurut beberapa hadis, setan dari golongan jin tinggal di beberapa tempat. Golongan jin kafir suka tinggal di tempat yang kotor, dan mereka juga ada yang berdiam di masjid atau mengganggu manusia ketika sholat. Tempat berdiam mereka antara lain WC, rumah, pekuburan, pasar, kandang, lembah, lautan, padang pasir, lubang yang berada di tanah, tempat maksiat, tempat antara panas dan teduh, tempat atau benda yang dianggap keramat, tempat sunyi. Sedangkan Korin dalam surat Qaf ayat 50 ialah yang menyertai. Setiap manusia disertai Korin dari kalangan bangsa jin. Manusia dan korinnya akan bersama-sama pada hari berhisab nanti, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berdasar hadis ini, Nabi Muhammad SAW juga ternyata didamping oleh korin. Hanya korin itu tidak berkutik terhadapnya. Lalu bagaimana mendeteksi keberadaan jin? Misalkan di rumah kita, apakah tanda-tanda seseorang kemasukan jin? Tidak ada cara atau alat yang bisa mendeteksi keberadaan jin, sebab jin dalam wujud aslinya merupakan makhluk gaib yang tidak mungkin dilihat bangsa manusia, sebagaimana tertera dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 7. Terima kasih telah menonton acara kami RPI Raden Panji Ingsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.